Mati di kayu salib supaya saya selamat, supaya saya bisa dekat kembali dengan Bapa di surga. Ya, bagus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, menurut Bapak itu karyanya siapa, Pak? Karya Tuhan pencipta langit dan bumi atau karyanya iblis, Pak? Kematian Yesus itu. Kematian Yesus ada rancangan dari Allah Bapa dan Anaknya. Mereka udah merancangnya itu. Oke, Pak, dikatakan di situ pada waktu perjamuan Paskah Yudas dirasuki oleh iblis kemudian menjual Yesus. Kalau Yudas tidak dimasuki iblis, tidak dirasuki iblis, penyalipan itu akan tetap terjadi atau tidak? Oke, sama seperti begini. Saya bisa kasih tahu ke Mas ya. Saya sama seperti begini itu. Pertanyaannya itu. Kalau pada waktu Yesus menciptakan dunia ini, apakah Yesus tahu bahwa dunia ini akan jatuh ke dalam dosa? Pada waktu Yesus menciptakan Adam dan Hawa, apakah Yesus tahu bahwa Adam dan Hawa akan berdosa? Yesus tahu. Yesus tahu. Pada waktu Yesus menciptakan malaikat, jangan dulu potong ya. Pada waktu Yesus menciptakan malaikat, Lucifer, apakah Yesus tahu bahwa Lucifer akan memberontak? Yesus tahu. Pada waktu Yesus menciptakan Yudas, apakah Yesus tahu bahwa Yudas akan dibisiki oleh setan untuk mengkhianati dia? Yesus tahu. Tapi mengapa Yesus menjalani itu semua? Karena Yesus adalah anak Allah yang Maha Tahu, dan Dia tahu rencananya itu semua. Jadi Dia harus jalani itu. Sama seperti begini, Pak. Saya ambil contoh. Pada tahun 45, pada waktu kemerdekaan, Belanda datang ke Indonesia. Sudah? Sekarang saya ingin bertanya, apakah para pejuang kita tidak tahu bahwa dia akan mati kena tembak peluru? Tahu dia akan mati kena tembak peluru. Para prajurit kita tahu, pejuang kita tahu akan mati kena peluru. Tapi apakah dia takut melihat peluru itu? Tidak. Dia harus jalani itu untuk apa? Mencapai kemerdekaan. Jadi orang Belanda itu menggenapi penjajahan, tapi pejuang kita menggenapi untuk kemerdekaan. Jadi masing-masing ada perannya. Ya, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Jadi Bapak ini tahu ya kalau penjajah itu jahat, pejuang itu yang rela mati karena negara kita. Ya, itu tahu. Penjajah itu agamanya apa, Pak? Oh, bagus, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Bagus. Dengarkan, bagus. Dengarkan baik-baik. Saya ingin tanya kepada saya jangan dulu saya sampai ke situ nanti. Pada waktu Yesus menciptakan Adam dan Hawa, pada waktu ular diciptakan oleh Yesus, pada waktu Lucifer pada waktu Yesus menciptakan Lucifer, apakah Lucifer buatan tangan Tuhan? Buatan tangan Tuhan. Pada waktu ular diciptakan, buatan tangan Tuhan. Apakah Adam dan Hawa buatan tangan Tuhan? Buatan tangan Tuhan. Tapi apakah mereka berbuat dosa? Itu pilihannya. Begitu juga dengan penjajah. Apakah orang Belanda, orang Jepang, orang Ottoman, orang Turki? Ottoman nggak ke Indonesia, Pak. Iya. Maksud saya semuanya para penjajah itu yang punya latar belakang penjajah, Jepang, Belanda, Inggris, Amerika. Semuanya punya latar belakang penjajah. Apakah itu diciptakan Tuhan? Diciptakan oleh Tuhan. Dan mengapa mereka mau melakukan penjajahan? Itu adalah pilihannya. Terima kasih. Iya. Jadi walaupun tunggu sebentar. Jadi walaupun orang Belanda itu beragama Kristen, itu pilihannya dia. Tapi bukan berarti Tuhan menyuruh mereka untuk menjajah. Yang ada di Alkitab mengatakan bahwa mereka untuk menjajah. Tapi itu adalah pilihannya sendiri karena kerakusan mereka. Itu, terima kasih. Apa? Kenapa Bapak ikutin? Oh, saya tidak mengikuti perilaku mereka. Saya mengikuti Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Sebentar, saya bantah. Mereka, orang Belanda itu dengan saya sama-sama mempercayai Yesus yang ada di Timur Tengah. Bukan mempercayai orang Belanda. Saya tidak mempercayai agamanya orang Belanda. Saya tidak mempercayai agamanya orang Jepang. Tapi saya mempercayai Yesus yang lahir di Bethlehem. Itu yang saya sembah. Bukan orang Belanda yang saya sembah.
Tapi Yesus yang lahir di Nazaret yang saya sembah. Jadi jangan samakan. Kami beda denominasi, kami beda paham. Walaupun mungkin sama-sama Kristen, tapi saya menyembah Yesus yang ada di Nazaret, yang dilahirkan di Bethlehem. Bukan menyembah orang Belanda yang penjajah itu. Jadi terima kasih, puji Tuhan. Ya, Bapak semangat sekali malam hari ini. Ya, saya semangat. Bagus. Entah. Ya, nggak apa-apa. Itu kan pemahaman dari pribadi Pak Jospan. Ya, kita hormati. Ya, supaya itu tetap kondusif. Bapak udah minum? Ya. Minum dulu Bapak, biar saya coba menjelaskan sesuatu. Terima kasih. Ya. Sudah. Ya, padahal tadi di awal kita berbicara tentang apakah orang yang diajak masuk Kristen, itu yang pertama tadi ya. Iya. Orang yang diajak masuk ke agama Kristen dibaptis nanti akan mendapatkan jaminan masuk surga, kan gitu kan? Iya, iya. Anda tadi menjawab, iya, exactly, Ya. dijamin masuk surga. Terus saya bertanya, apakah tidak ada orang Kristen yang masuk neraka? Anda menjawab, ada. Itu yang pertama tadi. Itu bukan tentang yang tertulis, tetapi tentang logika berpikir kita. Kalau sedang ada orang datang ke rumah mengajak untuk masuk agama Kristen, mendapatkan jaminan masuk surga. Ternyata begitu nanya, apakah tidak ada orang Kristen di neraka? Ternyata masih ada. Itu yang harus kita renungkan. Kalau bicara tentang Bible, Bapak, saya katakan yang ini, Bapak jawab yang itu. Makna daripada yang ini dan yang itu ternyata berbeda, maka tabrakan, Pak. Itu yang disebut dengan bahasa akademis itu distorsi, kontradiksi. Sementara bagian orang kayak saya melihat meyakini bahwa penyembah yang benar adalah menyembah Bapak, bukan menyembah anak atau menyembah Yesus. Bapak membenturkan dengan dalil keyakinan Bapak bahwa menghormati anak juga menghormati Bapak. Begitu Bapak tadi mengatakan Yesus adalah pelayan, awalnya iblis menjadi pelayan Yesus. Saya kasih dalilnya Lukas 22 nomor 27, Yesus ternyata juga pelayan. Apakah dia ini Tuhan pelayan atau pelayan Tuhan? Bapak mengatakan dia adalah Tuhan pelayan. Itu kita review. Kalau saya alhamdulillah daya ingat saya masih jernih ya. Kemudian yang terakhir yang barusan itu karya penyalipan itu Bapak mengatakan dari Bapak pencipta langit dan bumi. Apakah menjadi gambaran buat manusia yang meyakini Bapaknya Yesus dan Yesus adalah tentang Bapak membunuh anaknya? Bapak yang seperti apa Pak diajarkan untuk membunuh anaknya? Sementara di rumah sakit anaknya yang kritis kena DBD, bapaknya ini karena anaknya nangis ingin lihat keluar ke halaman kamar, dia menggendong, infusnya dibawa sama dia. Ini bapak yang benar, kok nggak sama seperti bapak yang di Bible? Bapak yang di Bible membunuh anak, katanya membunuh Yesus. Cocok nggak Pak buat ajaran kita? Begini. Bagus sekali yang kau bilang itu, ya. Iya, Bagus sekali. rasional. Tunggu dulu. Saya terangkan dulu. Itulah makanya. Jadi ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, manusia akan mati. Tetapi kalau Yesus mati di kayu salib, manusia akan selamat. Itulah makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah Bapa itu mengasihi dunia ini. Karena begitu besar, lebih besar kasihnya daripada mengasihi anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makanya lebih besar kasihnya melihat kita daripada melihat anaknya. Makanya Dia berikan anaknya untuk kita. Bagus itu, bagus. Terima kasih. Itulah Roma. Sebentar, satu lagi ayatnya ya. Satu lagi ayatnya. Satu lagi. Jangan dulu dipotong. Enggak potong.
Lanjut. Iya. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Oh, Roma 8 ayat 31 dulu. Oh, Sebab itu, Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini. Apa buktinya bahwa Allah di pihak kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua supaya mati di kayu salib. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33. Kematian Yesus di kayu salib dan penyerahan anaknya kepada kita, mati di kayu salib. Inilah 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kematian Yesus di kayu salib bukti bahwa Allah di pihak kita dan kita akan menjadi pemenang. Itu. Terima kasih. Oke, mengutip Roma 8 nomor 31 tadi. Iya. Galatia 3:13, Yesus menjadi kutuk gitu. Galatia berapa? Galatia berapa? 3. Galatia 3 Tiga. nomor 11. 13. Sebentar ya. Oh, bagus. Terima kasih. Bagus. Iya, bagus. Galatia 3 ayat 13. Sebentar ya. Oke, bagus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul. Perhatikan. Siapa yang disalib? Sebentar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Jadi Yesus menebus kita yang kitanya tadi terkutuk karena dosa kita dari hukuman Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Mengapa Yesus mau menanggung kutuk kita? Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita beroleh menerima roh yang telah dijanjikannya. Jadi, mengapa Yesus mau? Karena Dia mau menanggung dosa-dosa kita. Dia mau menanggung kesalahan kita, dosa-dosa kita. Oh, malah Bapak jadi Yesus. Nggak boleh, Pak. Karena Yesus mau, di mana Dia bilang begitu dulu, Yesus mau. Gini, Pak. Dengarkan dulu. Yesaya 53 ayat 5, ya. Saya terangkan dulu. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi karena dosa kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Jadi tuminya remuk gak dia? Ya. Jadi Yesus mau mengambil Jadi Yesus mau mengambil dosa kita, mau mengambil kutuk kita. Bagus, tunggu dulu. Gimana lah Bapak ini, masa mau ngomong terus? Nggak gitu Pak diskusinya. Kalau Bapak terus itu urusan kamu. Defensif ya. Tadi sudah itu urusan kamu. Tapi saya jawab. Makanya jangan defensif. Makanya jangan defensif. Saya kan lagi membawakan Galatia 3:13. Yang mati di kayu salib siapa Pak? Yesus kan? Apakah Bapak yakin Yesus dikatakan terkutuk? Karena Dia menanggung. Apakah Yesus yang terkutuk? Karena Dia telah menanggung. Nah ini ya, pertanyaan saya, menurut Bapak apakah Yesus terkutuk? Dengarkan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53 ayat 4.
Di Yesaya itu siapa, Pak? Belum ansosnya. Yesus itu nubuatan tentang Di Yesus Yesaya itu belum ada. Tapi Baru nubuatan, belum ada Yesusnya. ini nubuatan. Makanya dengarkan baik-baik. Nubuatan yang Makanya betul ini Pak, tak kasih tahu Pak. Kita sharing ya. Nubuatan yang betul itu Matius 26 ayat 31 Pak, itu nubuatannya. Itu kamu yang salah. Kan kamu tadi pertanyaan kamu, apakah Yesus mati di kayu salib direncanakan oleh Allah Bapa dengan anaknya? Iya, saya bilang. Dan itu bentar, jangan dulu dipotong. Iya, Anda Dan mengatakan itu nubuatannya dinubuatkan di Yesaya 53. 3 itu salah, Pak. Itu urusanmu. Urusan saya Bukan. itu adalah Bukan. nubuatan tentang Yesus. Itu Bukan, urusanmu, itu bukan urusan Yesus. saya itu urusanmu. Coba kita bahas Matius 26 Imanmu dan 31. iman kami. Inilah jawaban saya. Kita lagi Ini bahas jawaban iman iman. saya. Iman Bapak kan sudah selesai tadi. Bapak dijamin Nggak masuk ada, surga, bukan ternyata selesai. masih ada orang Kristen yang masuk neraka. Nggak selesai. Iman saya masih nggak ada selesai. Nggak ada selesai. Iya, kan Bapak kan ternyata iman Bapak. Jangan di-mute teman-teman, jangan. Moderator jangan di-mute. Supaya kita masih kondusif kok, enak. Bapak Jos ini sudah saya follow, nanti berteman kita. Biasa ini diskusi begini. Ya, Pak Jos. Nah, maksud saya begini, Pak. Kalau Bapak mengatakan tentang iman, Bapak kan sudah ditebus tuh, dijamin masuk surga. Iya. Ternyata Ya. masih ada orang Kristen yang masuk neraka. Bapak orang Kristen yang masuk neraka, yang ada juga orang Kristen. Gimana caranya itu dijamin masuk surga? Karena begini. Karena seperti saya bilang tadi, kadang-kadang ada Karena begini. orang sama seperti begini. Contoh, Yudas. Apakah dia murid Yesus? Murid Yesus. Bukan, dia iblis. Bukan. Jangan salah. Jangan kau pakai kacamatamu. Dengarkan dulu. Apakah Yudas murid Yesus? Apakah Oke, Yudas Yohanes. murid Yesus? Yohanes 6 Tunggu dulu. Jangan. Yohanes Tunggu 6 dulu. nomor 70 71. Iblis Belum selesai udah kau jawab. Bapak dari tadi nggak capek apa ngomong mulu. Sabarlah dulu kita gantian. Ya kau Jangan- bertanya, aku jawab. Iya, tapi jangan paksain gitu loh. Enggak lah, aku Kan nggak banyak yang nonton nih, yang dengar. Iya, banyak. Iya. ada 1.000 orang. Supaya pelan-pelan. Iya, Ada pelan-pelan kita kan. 1.000 orang, 900 tolong di-follow Pak Juspan biar bisa open cam. Bapak ini luar biasa ini. Ada perlawanan. Meskipun yang penting jawab. Tapi kelihatannya emang teologisnya mantap ini Bapak. Gini Pak Jos. Tentang apakah Bapa pencipta langit dan bumi atau iblis yang membunuh Yesus. Kita baca di Matius 26 ayat 31, Pak. Matius berapa? Ini kebetulan pas sudah malam kan? Iya. Matius 26 ayat 31. Pas kebetulan malam ini kan. Yesus berkata kepada mereka, "Ayo minta kopimu dong." Lanjut. Bukan berkata minta kopimu, bukan. Barusan saya minta tim saya minta Ya, lanjut. kopi. Ya nggak apa-apa. Ya, berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala." Nah, aku itu siapa, Pak? Gembala itu siapa? Kalau gembala sudah pasti Yesus kelihatannya. Iya. Karena yang akan dibunuh itu. Nah, akunya siapa, Iya. Pak? Iblis atau Bapak? Allah Bapa. Bapak. Nubuatannya di mana? Iya. Nubuatannya itu Yesaya 53. Yesaya 53 tadi. Yesaya 53 tadi. Aku Yang mengatakan akan sebentar, membunuh gembala. Aduh, Yesaya nggak bisa 53 diajarin. ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Apakah ada Kita sekalian itu? dengarkan dulu.
Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan Pak. kita sekalian. Astagfirullahaladzim. Dia dianiaya, tetapi Sebab dia ada membiarkan- tertulis, aku akan sebab Kamu ada mau tertulis, Jangan aku potong-potong akan maksudku. sebab iya, jangan ke Yesaya 53 lagi. Ini tentang tertulis. Saya katakan ini adalah nubuatan, makanya saya mau kasih tahu ke kamu. Yesaya 53 ayat 10. Sebentar. Tenangkan dirimu. Tetapi Tuhan berkehendak. Nah, perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan berkehendak Pak? meremukkan dia. Bapak sadar nggak? Tunggu dulu. Pak, Jangan- Bapak sadar tunggu nggak? dulu. Muka saya muka orang Kristen, Pak. Enggak, saya nggak peduli. Kalau nggak seperti apa pun saya nggak peduli. Yesaya 53 ayat 10. Muka saya ini muka Petrus, Pak. Saya nggak bisa Muka bilang. saya ini muka Petrus. Saya nggak tahu. Yesaya 53 ayat 10. Saya dipotong. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan ia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi itu adalah kehendak Tuhan. Jadi itu kesimpulannya. Dan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Itu terima kasih. Itu jawaban saya. Oke. Coba Bapak baca bandingkan dengan Zakaria 13 nomor 7, Pak. Aku ngajarin Zakaria aja sih 13. teman-teman. Enggak apa-apa. Zakaria Ayat 7. 13 ayat 7. iya. Ya, ini ada yang kau sebut tadi, yang Matius tadi, itu ada penggerakan dari Zakaria 13 ayat 7. Nah, kenapa tadi ke Yesaya gimana sih? Sama itu. Jangan dengarkan Mana baik-baik. Anda? Coba. Tunggu dulu. Oke, Sebentar, coba saya dibaca. terangkan. Saya terangkan ya. Kalau kita membaca Alkitab, ayat Alkitab menerangkan ayat yang satu. Tidak pernah terpisah-pisah ayat itu. Itu makanya dalam kepercayaan kami ada istilah ayat Alkitab menerangkan ayat Alkitab yang lain. Skriptura dalam Ya, bahasa namanya Latinnya adalah dibilang skriptura. ada satu lagi. Ya, namanya soal skriptura. Interpretatur. Sebentar, saya jawab. Skripturan, interpretatur. Artinya ayat Alkitab menafsirkan ayat Alkitab yang lain. Nah, itu. Jadi Zakaria 13 yang tadi menerangkan Matius tadi, dan Yesaya 53 tadi menerangkan Yesaya 13. Jadi begitu. Jadi ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Iya, bagus. Terima kasih. Gitu dong dari tadi kayak, makanya jangan ngeyel, saya ajar. Ya. Saya menerangkan apa yang saya pahami. Tapi lebih bener saya nggak referensinya. Belum tentu. Enggak, yang saya benar. Lebih bener saya. Saya berdasarkan kita. Kalau saudara, Lebih bener saya, Pak. itu menurut pandangan Bapak. Jadi kan? apa Kalau poinnya? pandangan saya beda lagi. Iya. Apa poinnya di Zakaria 13 nomor 7 dengan Matius 26:31? Ya, seperti yang kita sama-sama pahami. Enggak lah, coba baca dulu. Hai pedang, bangkitlah Hai terhadap pedang, gembalaku, bangkitlah. terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-dombaku tercerai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ya, terus apa masalahnya rupanya? Oke. Di situ firman Tuhan di situ perintah atau Tuhan sendiri yang melakukan membunuh anaknya? Perhatikan baik-baik. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Artinya, itu adalah cara kerja. Itu adalah nubuatannya mereka, nubuatannya Allah. Pertanyaan saya ulangi ya. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Bunuhlah gembala. Itu perintah atau dia sendiri yang melakukan?
bunuhlah gembala. Woi Pak Jos. Iya. Nah, bunuhlah gembala itu perintah atau dia sendiri yang melakukan pembunuhan itu? Begini, saya ambil sebentar. Saya sambil analoginya ya. Jangan dulu dipotong ya. Saya ambil analoginya. Contoh. Saya ambil analoginya. Udah masih dianalogikan aja lagi, gimana sih? Kan jelas di Karena situ begini. perintah, Pak. Ngapain dianalogi lagi? Ya, terserah. Ambillah kesimpulanmu. Kau yang simpulkan sendiri. Itu urusanmu. Al-Quran. Kamu nggak mau mendengar keterangan saya. Udah capek Pak Jos. Ya udah istirahat dulu kalau mau istirahat Pak Jos. Saya nggak capek. Ya jangan disangkal gini loh Pak. Saya kan mau ngajak diskusi begini nih supaya kita pemahamannya nambah. Saya dari Kristen, saya dari Katolik. Level saya itu sudah Roma. Saya nggak perlu latar belakangmu. Iya, makanya minimal didengarkan. Orang dari di luar kekristenan itu seperti ini gitu loh. Makanya dengarkan. Matius 26:31 itu tentang menggoncang imannya murid-murid. Kata Yesus, ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Kalau menurut Bapak, aku di situ Bapak akan membunuh Yesus, maka nubuatan tadi di Zakaria 13 nomor 7 kan firmannya kan bunuhlah gembala, bukan aku akan membunuh gembala. Jelas-jelas di situ adalah perintah, Pak. Siapa yang membunuh gembala jadinya? Kan di situ Tuhan cuma berfirman, bunuhlah gembala. Kemudian yang Tuhan akan melakukan sendiri itu, aku akan mengenakan tanganku sendiri kepada yang lemah, Pak. Yang lemah siapa, Pak? Mengenakan tanganku sendiri kepada yang lemah. Yang lemah itu artinya mengenakan tanganku itu menyelamatkan. Gitu loh Pak. Tapi kalau Bapak bersikeras bahwa Bapak akan membunuh gembala, kata Yesus menurut di Sidabutar Yohanes 8 nomor 44. Kalau mau baca semuanya Yohanes 8 dari nomor 37 sampai nomor 44. Poinnya iblislah yang menjadi bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Maka menurut Yesus iblis juga bapa yang pembunuh. Itu Pak. Itu urusanmu, itu tafsiranmu, itu pengertianmu. Dan saya Menurut bentar, Edis begitu. Bentar, saya potong. Edis. Bentar, saya Bapak potong. kenal Edis? Sebentar, saya potong. Itu urusanmu, itu tafsiranmu. Jadi kalau kau menafsirkan seperti itu bukan urusan saya. Edis. Bukan Ya itu urusan dia. Bukan saya, Urusan Edis. siapapun. Dengarkan dulu, jangan dulu potong. Entah itu tafsirannya siapapun kau ambil, itu urusan ya, itu urusan kalian. Tetapi kalau urusan saya, Aduh, Bapak ini. kalau urusan saya, itulah tafsiran saya. Itulah tafsiran saya. Itulah tafsiran saya. Itulah tafsiran saya. Ini karena udah jalan saya harus perjalanan pulang juga. Nanti kita Ya. lanjut ya Pak ya. Ya. Saya udah Terima follow kasih, Bapak. ya. Bapak sudah follow saya kayaknya. Iya, Nanti kita follow. komal-komal teman Ya. Islam aja ya. Iya. Makasih ya. Siap. Mantap. Yuk. Ya, yo. Ini namanya diskusi teman-teman ya. Ya. Jangan mau digas-gas aja. Oke lah teman-teman, udah jam 9, saya harus absen pulang. Selebihnya kalau ada ketidaksesuaian ekspektasi, saya harus frontal. Tidak seperti itu karena saya buka komal sendiri supaya banyak orang yang tercerahkan. Oh Kang Dito ternyata asik ya, nggak penghujat. Itu niatan saya. Di WIB jam 8, di tempat saya jam 9. Saya harus pulang karena harus jaga kesehatan juga. Itu aja ya teman-teman ya. Kita kumpul di Menara Syiar Ustadz Arif Channel ya. Kang Dito akan standby di sana. Itu aja teman-teman semuanya. Support selalu Apologetik Islam Indonesia bersama dengan Gurunda, ketua pembina kita. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Kalau ada benarnya, kita yakini kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Syukron atas supportnya, tapping-tappingannya meramaikan, Masya Allah.
baru kali ini teman-teman menyimak diskusi saya sampai 1000 orang. Syukran kasir. Insyaallah Allah yang akan membalasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup hawaratul majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu akbar.